Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Muji Sri Pratiwi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan simulasi pembelajaran dengan judul penyebaran COVID-19. Jadi untuk simulasi ini menggunakan pendekatan konstruktivistik dengan model pembelajaran kooperatif dan metode tanya jawab serta small group discussion seperti itu. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Anjani Suci Ramadana dengan NIM 23030204003 kelas PBB 2023. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Andini Maudi Nursia dengan NIM akhir 005 dari kelas Pendidikan Biologi B 2023. Saya Aisyah Mardotila dengan NIM akhir 007 dari kelas Pendidikan Biologi B. Perkenalkan nama saya Betari Dwi Naraya dengan NIM akhir 012. Baik, dikarenakan kami sudah memperkenalkan diri, berikut video simulasi dari kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Siapa yang mau memimpin doa di sini? Baik, Mbak Betari, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya dilancarkan dan mendapatkan manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Betari sudah memimpin doa. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Silakan nanti angkat tangan jika Ibu panggil. Anjani Ramadana, Hadir, Bu. Andini Maudi Nuriskia, Hadir, Bu. Aisyah Mardotila, Hadir, Bu. Betari Dwi Naraya. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga tetap semangat belajarnya, dipertahankan nilainya, atau bahkan Ibu harap bisa ditingkatkan lagi sampai nanti kalian lulus. Ingat perjalanan kalian masih panjang karena kalian baru kelas 10. Ibu harap kalian semangat dan terus berkembang sampai kelas 12 nanti. Kalau ada rezeki bisa melanjutkan kuliah ke pendidikan yang lebih luas, lebih tinggi supaya wawasan kalian lebih luas. Ingat, karena ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena mencari ilmu sampai kapanpun tidak ada habisnya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang virus COVID-19. Materi kali ini akan penting dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan virus? Baik, Mbak Aisyah, boleh dijelaskan? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin menjelaskan, jadi virus itu merupakan parasit obligat selular atau parasit yang hanya dapat hidup pada sel inang atau hopses, yang dapat hidup pula dengan ukuran mikroskopis yaitu sebesar 25 hingga 300 nanometer saja, sehingga hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Seperti itu. Terima kasih.
Bagus sekali jawabannya. Eh, Lebih disingkat lagi, virus itu lebih tepatnya kuman yang menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas beberapa hal terkait virus COVID, yaitu diantaranya pengertian dan asal-usul virus COVID-19, mekanisme infeksinya dan gejalanya, terus ada penyebaran, pencegahan, dan pengobatan. Dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian bisa paham tentang virus corona, yaitu termasuk definisi, asal-usul, struktur, mekanisme infeksinya, gejala, penyebaran, pencegahan, dan pengobatan. Selanjutnya, Ibu akan tunjukkan tentang video pembelajaran tentang virus COVID-19. Mari kita perhatikan bersama-sama. Apakah videonya terdengar, anak-anak? Belum, Bu. Apakah videonya? Oh, baik. Sebentar, Ibu akan tayangkan lewat video aslinya. Ini sebentar ya. Apakah videonya sudah terlihat dan sudah terdengar? Belum, Bu. Hanya terlihat, belum ada suaranya. Benar. Baik, Ibu akan share video link YouTube-nya saja ya. Kalian bisa lihat di HP kalian masing-masing. Baik, setelah kalian melihat video tersebut, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan dari dalam video tersebut? Baik, Mbak Andini, boleh jelaskan isi dari video tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan secara singkat apa isi dari video tersebut, yaitu yang pertama, virus dan gejala COVID-19 adalah penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Lebih dari 700.000 orang meninggal dan 23 juta orang terkonfirmasi positif di seluruh dunia. COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Gejala COVID-19 bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus, dan ciri-cirinya yaitu demam atau menggigil, batuk, sesak napas, kelelahan, mual atau muntah, sampai dengan hilang indera perasa dan penciuman.
Pencegahannya bisa dengan cara vaksin, mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, menghindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut, menjaga jarak dengan orang lain terutama yang sakit, menggunakan masker dengan benar saat keluar rumah. Adapun pesan penting yang bisa kita ambil dari video tersebut yaitu tetap jaga kesehatan diri dan ciptakan lingkungan yang sehat, serta tetap di rumah saja untuk mengkoordinasi atau mengimbangi kondisi tubuh kita dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Andini. Ibu terkesan dengan jawaban Mbak Andini yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi virus COVID-19 tersebut. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan lembar kerja siswa, tugas yang akan dikerjakan oleh kalian. Untuk lembar kerja siswanya ada dua ya, Nana. Yang pertama lembar kerja untuk studi kasus dan aktivitas. Jadi tiap kelompok akan terdiri dari 2 orang dan Ibu akan membagi kelompoknya, yaitu pertama kelompok 1 ada Mbak Andini dan Mbak Aisyah, terus kelompok 2 ada Mbak Betari dan Mbak Anjani. Untuk kelompok 1 akan mengerjakan lembar kerja siswa tentang studi kasus dan kelompok 2 akan mengerjakan tentang lembar kerja siswa aktivitas. Untuk soalnya bisa diakses di QR ini yang Ibu sediakan. Dan untuk lembar kerja siswa aktivitas ini Ibu akan jelaskan sedikit, yaitu nanti kalian akan membuat poster dan masing-masing hasil kerja siswa yaitu studi kasus dan aktivitas akan dipresentasikan. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Baik, bisa dikerjakan sekarang. Untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Bisa dipresentasikan hasil kerjanya? Baik, saya izin share screen dari pengerjaan yang saya kerjakan dengan rekan saya, Aisyah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, saya akan mempresentasikan LKM studi kasus yang sudah saya kerjakan dengan rekan saya Aisyah, yaitu dengan soal yang pertama, apa itu virus corona? Poin A, jelaskan definisi virus corona dan bagaimana virus ini dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Virus corona adalah sekelompok virus yang umum ditemukan pada hewan termasuk kelelawar, unta, dan kucing. Beberapa jenis virus corona dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis virus corona. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menular dari orang ke orang melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini dapat terhirup oleh orang lain atau menempel pada benda di sekitar dan kemudian disentuh orang lain, yang kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Untuk poin B, sebutkan beberapa jenis virus corona yang telah diketahui. Yang pertama, SARS-CoV-2 yaitu virus penyebab COVID-19, yang kedua, SARS-CoV yaitu virus penyebab SARS, dan yang ketiga, MERS-CoV yaitu virus penyebab MERS.
Perlu diingat bahwa tidak semua jenis virus corona menyebabkan penyakit yang parah. Kebanyakan virus corona hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu biasa. Namun, beberapa jenis virus corona seperti SARS-CoV-2, MERS-CoV, dan SARS-CoV dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah, bahkan kematian. Untuk soal nomor 2, yaitu apa saja gejala-gejala virus corona. Untuk poin A, yaitu jelaskan gejala-gejala umum virus corona termasuk gejala ringan dan berat. Gejala COVID-19 dapat bervariasi dari orang ke orang, dan beberapa orang mungkin tidak mengalami gejala sama sekali. Gejala umum COVID-19 dapat dikategorikan menjadi ringan dan berat. Yang pertama, gejala ringan seperti demam, batuk kering, kelelahan, nyeri otot dan sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung tersumbat atau pilek, diare, mual atau muntah, serta kehilangan indera perasa atau penciuman. Yang kedua, gejala berat seperti sesak napas, nyeri dada, kebingungan, kehilangan kesadaran, bibir atau wajah membiru. Untuk poin B, sebutkan beberapa tanda-tanda yang perlu diwaspadai sebagai indikasi terpapar virus corona. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai sebagai indikasi terpapar virus corona adalah demam tinggi lebih dari 38 Celcius, batuk terus-menerus, sesak napas, nyeri dada, kelelahan ekstrim, kehilangan indera perasa atau penciuman, serta bibir atau wajah membiru. Untuk soal nomor 3, dilanjutkan dengan rekan saya Aisyah, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk melanjutkan. Untuk nomor 3, yakni bagaimana virus corona dapat menyebar. Poin A, jelaskan cara utama penyebaran virus corona, termasuk melalui droplet pernafasan dan kontak permukaan. Jadi, virus corona ini dapat menular dari orang ke orang melalui dua cara utama, yaitu yang pertama adalah droplet pernafasan. Droplet pernafasan adalah percikan air liur atau lendir yang keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini dapat terhirup oleh orang lain atau menempel pada benda di sekitar dan kemudian disentuh oleh orang lain, yang kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Yang kedua adalah kontak permukaan. Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus dapat bertahan hidup di permukaan selama beberapa jam, bahkan berhari-hari, tergantung pada jenis permukaan dan kondisi lingkungan. Baik, untuk poin B, sebutkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan virus corona. Terdapat beberapa faktor. Baik, yang pertama, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Jadi, semakin dekat kontak Anda dengan orang yang terinfeksi, maka semakin tinggi resiko Anda untuk tertular. Yang kedua, berada di tempat ramai dan tertutup. Jadi virus ini mudah menyebar di tempat yang ramai dan tertutup karena ventilasi yang buruk. Yang ketiga, tidak menggunakan masker. Perlu diketahui bahwa masker ini dapat membantu melindungi diri dari droplet pernafasan yang mengandung virus. Yang keempat, tidak mencuci tangan dengan sabun dan air. Mencuci tangan dengan sabun dan air itu dapat membantu membunuh virus di tangan kita semua. Yang kelima, menyentuh mata, hidung, atau mulut. Jadi apabila tangan Anda itu terkontaminasi virus, terus Anda menyentuh mata, hidung, dan mulut, itu dapat menyebabkan tertular. Selanjutnya adalah nomor 4. Baik, bentar, ada kendala, saya akan melanjutkan. Baik, terima kasih Andini, sudah terlihat. Untuk nomor 4, yaitu bagaimana cara mencegah terkena dari virus corona. Dengan poin A, jelaskan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari virus corona seperti menjaga kebersihan tangan, memakai masker, dan menjaga jarak fisik. Jadi ada beberapa langkah pencegahan utama, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Jadi sering-seringlah kita semua itu mencuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik. Atau apabila tidak ada sabun dan air, itu bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70%.
Nomor 2, memakai masker. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut dengan benar saat berada di tempat umum, terutama tempat yang ramai. Pastikan masker terbuat dari bahan yang nyaman dan dapat bernafas dengan baik. Selanjutnya adalah menjaga jarak fisik. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, terutama orang yang batuk atau bersin. Jaga jarak minimal 1 meter di tempat umum dan hindari menyentuh barang-barang yang sering disentuh oleh orang lain di tempat umum tersebut. Selanjutnya, mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi, vaksin COVID-19 ini terbukti efektif dalam menjaga gejala parah, rawat inap, dan kematian. Ikuti programnya dan lengkapi semua dosis vaksin yang telah direkomendasikan oleh pihak yang terkait. Selanjutnya adalah etika batuk dan bersin, yaitu yang pertama, tutup mulut dan hidung, lalu gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Jika tidak ada tisu, batuk atau bersin di bagian dalam siku. Poin B, sebutkan beberapa kebiasaan sehat yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus. Jadi ada beberapa yang perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni makan makanan bergizi seimbang. Jadi pastikan kita sudah memenuhi kandungan buah-buahan, sayur-sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks. Yang kedua, minum air yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Yang ketiga, tidur yang cukup, di mana 7-8 jam tidur per malam. Dan yang keempat, kelola stres dengan baik. Yang kelima, berhenti merokok. Karena merokok ini dapat merusak kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penyakit pernafasan. Dan yang keenam, minum suplemen seperti vitamin D dan vitamin C. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Untuk teman-teman semua, apakah ada pertanyaan atau mungkin ingin menanggapi, dipersilahkan. Kelompok 2 boleh menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 atas penjelasannya tentang gejala penyebaran dan pencegahan virus corona yang sangat rinci dan mudah dipahami. Namun ada satu pertanyaan saya, selain dari langkah-langkah yang disebutkan tadi, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang mungkin terpapar virus, baik dengan memberikan dukungan emosional maupun melakukan tindakan secara nyata. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Betari atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, apabila kita menemukan orang terdekat yang terinfeksi virus, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, yaitu salah satu bentuk dukungan emosional, berupa rutin menanyakan kabar, tapi syaratnya yaitu melalui jarak jauh atau via online terhadap penderita, karena itu merupakan sesuatu bentuk peduli dan juga penjagaan. Sedangkan untuk kepedulian berupa tindakan nyata ini dapat dilakukan dengan memberikan makanan dengan gizi yang seimbang untuk menunjang imun tubuh. Dan tidak lupa obat-obatan yang telah diresepkan oleh tenaga kesehatan untuk pemulihan penderita. Nah, hal-hal tersebut itu dapat dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Contohnya, bantuan yang nanti akan kita berikan itu bisa diletakkan di depan pintu atau tempat lain untuk menghindari kontak fisik langsung dengan penderita. Seperti itu kurang lebih untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab atau terdapat sanggahan? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sekarang kelompok 2 boleh dipresentasikan hasil kerjanya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan poster yang sudah saya buat, yakni tentang Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19. COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global.
Virus ini menyebar melalui droplet pernafasan yang dihasilkan seseorang saat batuk, bersin, atau berbicara. Juga dapat terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus. Berikut ini gejala COVID-19 yang umum terjadi, yakni batuk kering, demam, mengalami gangguan pernafasan, flu atau pilek, sakit tenggorokan, dan hilangnya indera penciuman atau perasa. Kemudian cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain di tempat umum. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan menggunakan disinfektan secara rutin. Yang keempat, menerapkan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter di tempat umum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kelompok 1 boleh menanggapi untuk poster hasil kerja kelompok 2. Baik, saya akan menanggapi tentang poster yang sudah dipresentasikan oleh Betari. Poster tersebut menurut saya sudah bagus dan kreatif juga. Penjelasannya, materi yang ada di dalam poster tersebut juga mudah dipahami dan sangat lengkap juga. Menurut saya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya, anak-anak saya. Ibu akan memberikan sedikit hasil kerja untuk kelompok 1, hasil kerja studi kasusnya sangatlah bagus. Kalian sudah bisa menjelaskan tentang beberapa jenis virus corona dengan lengkap. Dan untuk hasil kerja kelompok 2, posternya sudah sangat bagus, kreatif. Ibu tertarik untuk melihatnya. Mungkin bisa, saran Ibu mungkin bisa ditambahkan untuk penyebaran virus COVID-19 agar kalau akan dipost di sosial media, orang-orang bisa tahu apa juga penyebaran dari virus COVID-19 itu bagaimana. Baik, untuk mengakhiri materi kali ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Bisa tolong berikan kesimpulan dari hasil materi pertemuan kali ini. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini dengan beberapa poin sebagai berikut. Jadi yang pertama, virus corona itu merupakan virus yang sering ditemukan menginfeksi hewan mamalia. Contohnya COVID-19 yang diketahui bahkan dapat menginfeksi manusia. Poin yang kedua, virus corona itu ada beberapa macam seperti SARS-CoV-2, SARS-CoV, dan MERS-CoV. Yang ketiga, gejala yang diderita itu dapat meliputi demam hingga sesak nafas. Yang keempat, virus corona itu dapat menyebar melalui partikel yang ada di udara. Yang kelima, faktor peningkatan kasus virus corona ini umumnya dikarenakan kontak dekat dengan orang yang telah terinfeksi. Dan poin yang terakhir, cara mencegah virus COVID-19 ini dapat dilakukan dengan mengatur pola hidup yang baik dan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Aisyah, terima kasih atas jawaban dari kesimpulan yang sangat bagus itu. Terima kasih atas semua partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang melihat antusiasme kalian dalam belajar, partisipasi kalian dalam saling menanggapi hasil kerja kelompok kalian, kelompok masing-masing. Apresiasi kalian yang sangat tinggi untuk berani bertanya dan berpendapat. Selanjutnya untuk materi
pertemuan berikutnya dipersiapkan ya untuk materi sel tumbuhan. Baik, pertemuan kali ini Ibu akan tutup. Tetap semangat dalam belajar, dipersiapkan untuk materi berikutnya. Mari kita tutup dengan doa masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.